Shalom jemaat sekalian, puji syukur dan terima kasih pada Tuhan yang boleh memungkinkan kita untuk bersekutu di dalam Mesbah Doa Online GKI Jatinegara bersama Bajem Bintara. Jemaat sekalian, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Firman Tuhan yang mendasari Mesbah Doa kita pada malam hari ini terambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 39 hingga ayat yang ke-41, saya bacakan demikian. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam Mesbah Doa ini, marilah kita bersatu dalam doa dan memohon pengampunan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami sadar siapakah diri kami di hadapan Engkau. Bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Sebab itu ya Tuhan, kami sangat membutuhkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan berdasarkan karya anak-Mu, Yesus Kristus. Biarlah melalui bilu-bilu dan darahnya ya Tuhan, kami boleh disucikan, dikuduskan, sehingga kami boleh layak berjumpa dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami semua, sehingga ketika kami mengikuti Mesbah Doa pada malam hari ini, kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau sendiri ya Tuhan, dan diubahkan oleh Engkau. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, Allah Tritunggal atau Trinitas yang kita sembah itu adalah Allah yang mau berelasi, yang mau berhubungan dengan umatnya. Karena pada dasarnya, pada dirinya sendiri, ketiga pribadi dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka saling berelasi satu sama lain. Dan kita sebagai ciptaannya pun dapat berelasi berdasarkan karya Yesus Kristus yang memerantarai, menjadi pengantara antara manusia berdosa dengan Allah. Nah saudara, di dalam kasih Allah yang besar terhadap umatnya, Nabi Yehezkiel menuliskan demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayatnya yang ke-19. Oleh sebab itu saudara, marilah kita menyanyikan lagu Berikan Aku Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu.
berikan ku hatimu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Allah. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kiranya Engkau mengutus Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu itulah yang boleh mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi para pelayan pendamaian yang boleh menyerupai Kristus di dalam keteladanan hidup kami. Inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau memakai bibir mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus mati untuk semua orang supaya mereka hidup. Yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Alkisah ada seorang raja dalam mitologi Yunani kuno bernama Raja Midas. Karena melakukan suatu kebaikan, ia dianugerahi oleh dewanya suatu kemampuan atau suatu karunia. Ya, dia meminta suatu karunia, ya, kemampuan untuk mengubah segala sesuatu dengan tangannya menjadi emas. Raja Midas meminta hal itu kepada dewanya. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia minta itu akan menjadi bumerang pada akhirnya. Ya, dewa yang memberikan, yang menganugerahkan
karunia itu berpikir seharusnya Raja Midas bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ternyata benar, ketika dia pulang ke rumahnya, ya dia memerintahkan para pelayannya memberikan dia makan, dia tidak dapat menikmati makanannya. Demikian juga putrinya ketika datang, ya, menyentuhnya. Dan dia menyentuhnya, putrinya pun menjadi patung emas. Saudara. Ada banyak orang di dalam dunia ini dengan segala talenta, kemampuan, karunia, dan kehebatan. Ada orang-orang yang dikatakan sebagai entrepreneur, seorang wirausahawan, seorang yang pandai berbisnis, ya, dapat mengubah dari sampah menjadi emas, dikatakan demikian. Tapi banyak di antara mereka juga, ya, yang hidup kesepian, hidup dengan sia-sia dan merasa diri tidak bermakna. Karena apa, saudara? Karena hanya berfokus pada hidup yang fana ini, yang sementara ini. Sehingga ketika kekayaan atau yang dicari-carinya itu hilang atau lenyap atau berkurang, stres lah ya, dan menjadi tertekan. Saudara, Allah menghendaki agar kita hidup sebagai pelayan pendamaian. Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya agar kita dapat hidup demikian? Nah, paling tidak ada 3 kunci agar kita dapat hidup sebagai pelayan pendamaian. Yang pertama, saudara, kita harus hidup takut kepada Tuhan. Kita harus takut hanya kepada Tuhan. Saya akan membacakannya ayatnya yang ke-11, saudara. Nanti kita akan membandingkannya dengan ayatnya yang ke-10 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Pasal 11 berkata demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Lalu kita kaitkan dengan ayat yang 10. Takut akan Tuhan dalam pengertian apa, saudara? Dalam pengertian di ayat 10 Rasul Paulus menuliskan, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara, seorang yang takut akan Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat. Orang yang takut akan Tuhan tentu dia akan melakukan hal yang baik. Karena dia tahu ada tahta pengadilan Kristus yang akan memberikan upah kepada mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara, hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus dipenuhi dengan ketegangan. Karena ada sekelompok orang yang menganggap Rasul Paulus itu tidak layak menjadi seorang rasul. Tidak dianggap wibawanya, otoritasnya sebagai utusan Kristus. Kenapa? Karena di sebelumnya, kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, Paulus ya Paulus mengalami ketegangan karena ia batal atau menunda perkunjungannya terhadap jemaat di Korintus. Ya, dia batal mengunjunginya karena kehendak Tuhan. Tetapi ada kelompok yang memandang bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu tidak penuh dengan integritas. Artinya apa yang dikatakannya berbeda dengan apa yang dilakukannya. Maka Rasul Paulus menjelaskan di dalam pasal sebelumnya bahwa pelayanan yang dilakukannya bukan karena kelayakannya, bukan karena kebaikannya, tetapi karena kemuliaan dari pelayanan itu sendiri. Ya, pelayan perjanjian karena roh. Maka Rasul Paulus mengibaratkan hidupnya, dirinya, ya, itu adalah seperti bejana tanah liat yang di dalamnya ya diisi dengan kemuliaan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak pusing dengan penilaian orang. Orang yang takut akan Tuhan hanya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun kita tentu ada kelemahan dan kekurangan. Nah, saudara, yang kedua, saudara, ya, agar kita dapat menjadi seorang pelayan pendamai, yang kedua adalah kita harus dipenuhi dengan, dikuasai dengan kasih Kristus.
Ayatnya yang ke-14 dan ke-15 saya bacakan demikian. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, ya, telah mati, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dan ya, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, sekelompok orang-orang yang tidak mengakui otoritas atau kewenangan Rasul Paulus, ya, itu lebih tertarik kepada hal-hal yang lahir, ya, bukan hal-hal yang batini. Itulah sebabnya ya Rasul Paulus di ayat sebelumnya menjelaskan hal itu, ya, bahwa motivasi Rasul Paulus di dalam pelayanan itu, ya, bukan karena manusia, tetapi karena kehendak Allah. Dan lebih-lebih lagi, ya, kehendak Allah itu dinyatakan di dalam hidupnya melalui Kristus yang mati untuk semua orang. Saudara, kita mungkin bisa merasa, ya, kasih Kristus itu begitu luar biasa ketika kita dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu sangat dinamis, ya. Pemeliharaan Tuhan hari ini mungkin baik, tetapi di kemudian hari kita mengalami sakit penyakit, mengalami kerugian, mengalami penipuan dan lain sebagainya. Memang kasih Tuhan itu menguasai saudara dan saya seperti juga Rasul Paulus. Ya. Tetapi kalau kasih itu hanya kita dasarkan atau kita batasi hanya dalam pemeliharaan Tuhan yang dinamis itu, ya, keseharian kita, maka ketika hal-hal yang menjadi berkat, seolah-olah menjadi berkat Tuhan bagi kita itu hilang, apakah kasih kita terhadap Kristus menjadi hilang? Itulah sebabnya landasan yang terkuat, fondasi iman dari dari Rasul Paulus dan timnya, itu adalah pada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan pada pemeliharaan Tuhan yang sehari-hari bisa berubah-ubah. Tetapi pada kasih Tuhan yang sudah diwujud nyatakan di dalam sejarah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yaitu dengan mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita. Saudara, pemeliharaan Tuhan hari lepas hari bisa berubah-ubah. Tetapi kasih Kristus sudah dinyatakan di atas kayu salib. Dan hal itulah yang menguasai Rasul Paulus dan timnya di dalam pelayanannya. Meskipun orang-orang tidak menganggapnya. Meskipun orang-orang meremehkannya. Bahkan ada sekelompok orang yang menentangnya. Dia memberikan jemaat di Korintus itu untuk menilainya sendiri. Saudara, seseorang yang telah dikuasai oleh cinta atau kasih, apapun akan dilakukannya, saudara. Sekalipun orang lain menghina dan mengejeknya. Yang ketiga, saudara, ya, agar kita dapat hidup menjadi pelayan pendamaian, kita dapat hidup hanya untuk Kristus sebagai pelayan pendamaiannya, maka kita juga harus atau sudah didamaikan dengan Allah. Ayat 18 sampai 21. Demikian bunyinya. Dan semuanya ini dari Allah. Jadi ini adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia, yang dengan perantaraan Kristus kita lihat. Perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu dan seterusnya. Saudara, agar kita punya motivasi yang takut akan Tuhan, dikuasai oleh kasih Kristus, maka kita harus dilahirkan baru. Ini merupakan inisiatif karya Allah semata-mata. Maka dengan dilahirkan baru kita menjadi percaya dan didamaikan dengan Allah. Semuanya itu dilakukan oleh Kristus dengan mati di atas kayu salib. Saudara,
ketika kita didamaikan dengan Allah. Rasul Paulus mengajak, mendorong jemaat di Korintus dan termasuk juga saudara dan saya untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian Allah. Yaitu mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah. Kita harus hidup dengan meneladani Kristus, dengan pengorbanan, dengan pengampunannya kepada umat manusia yang mau percaya kepadanya. Saudara, maukah kita menjadi pelayan seperti Kristus? Yang meskipun harus berkorban, tetapi hasilnya adalah membawa penebusan kepada banyak orang. Kita pun bisa mengambil peran untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Maka ketiga kunci inilah ya, yang dapat menjadikan kita sebagai pelayan pendamaiannya, saudara. Saudara, ada lagu yang mungkin saudara juga sering dengar, cukup terkenal lagu ini, ya, sering dinyanyikan oleh gereja-gereja lain juga. Ya. Ini yang dinyanyikan oleh Maria Sandi, Sentuh Hatiku judulnya, saudara. Ya, syairnya kira-kira berbunyi seperti demikian. Lagu ini ada kisah, saudara. Ya, lagu ini dikarang oleh seorang anak Tuhan, Jason, ya. Dan lagu ini sebenarnya mengenai kisah temannya. Seorang temannya perempuan waktu di sekolah, di SD gitu ya, atau SMP gitu, yang mengalami pemerkosaan di dalam keluarganya. Ia diperkosa oleh bapaknya. Nah, Jason sebagai temannya ini seringkali datang ke rumahnya, ya, karena wanita ini, perempuan ini menjadi gila dan dipasung di rumah tersendiri begitu ya oleh orang tuanya karena menjadi stres. Dan pengarang lagu ini sering datang ya, mendoakannya, mengunjunginya, bahkan kadang-kadang menulis lirik lagu ya. Nah, saudara, suatu kali pemuda yang mengarang lagu ini berpindah karena studi atau pekerjaannya begitu ya, dan lama tidak kontak. Suatu hari dia dihubungi oleh perempuan ini. Dia kaget. Jason ini kaget. Bukankah perempuan ini gila dan tidak waras, telah dipasung sekian lama, kok tiba-tiba bisa nelfon dan waras? Benar, dia kenal suaranya, saudara. Dan dia menceritakan bahwa entah kenapa suatu kali ya dia bisa terlepas dari pasungan itu. Mungkin karena karat ya, besinya sudah karat, dia bisa terlepas. Satu hal yang dia ingin lakukan adalah untuk membunuh ayahnya telah memperkosa dia. Ya, dia mengambil pisau dapur dan di dalam perjalanan mau membunuh ayah, ya, ada suatu penampakan dia dihalangi oleh Kristus. Ya. Kristus mau dia mengampuni ayah kandungnya. Ya. Tetapi dia tidak bisa, saudara. Dia bergumul, dia marah, dia berteriak-teriak, dia memukul-mukul. Ya. Kristus datang memeluknya. Engkau harus mengampuni. Dan pada akhirnya dia pun bisa mengampuni. Dan singkat cerita, keluarga itu menjadi keluarga yang normal. Mereka berdamai, mereka berbaikan kembali dan bertobat dari apa yang telah terjadi. Dan dengan demikian lagu ini tercipta. Saudara, hati seseorang yang telah disentuh oleh kasih Kristus, dia akan berubah, dia akan mengampuni, dia akan hidup sebagai pelayan pendamai. Saudara, ada banyak orang yang ingin ya hidup damai dengan semua orang, hidup damai dengan jemaat, tidak mau ribut-ribut, yang penting harmoni. Tapi saudara, Tuhan tidak menghendaki yang demikian, saudara. Tuhan mau kita mencari jemaat untuk didamaikan dengan Allah. Mencari jemaat didamaikan dengan Allah. Bukan mencari damai dengan jemaat. Kadang-kadang untuk menyampaikan kebenaran, ya, damai itu terasa hilang. Tetapi damai yang sejati itu adalah ketika semua orang didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Itulah peran saudara dan saya, itulah tanggung jawab saudara dan saya. Biarlah kita menjadi pelayan-pelayan pendamaian yang sesungguhnya. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana kita memberitakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang
tidak takut akan Tuhan, kepada orang yang belum mengenal kasih Tuhan, kepada orang-orang yang belum dilahirbarukan, belum didamaikan dengan Allah. Mari kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita Injil itu kepada orang-orang di dunia ini, sekaligus kita menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan. Saudara mau? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk dalam waktu hening. Ada persembahan pujian dari saudari Nisye Telusa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Meskipun keadaan kita saat ini belumlah berakhir dari pandemi COVID-19, dengan segala dampaknya bagi kesehatan dan perekonomian kita masing-masing ya saudara. Namun kita tetap dapat hidup dengan bergantung bersandar kepada Tuhan. Marilah kita menanggapi, meresponi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dengan tetap mengikuti Yesus Kristus, Anak Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Marilah kita bersama-sama menyanyikan mengikut Yesus keputusan. Marilah kita mengakhiri mesbah doa kita, menutup mesbah doa pada malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan ini. Kasih karunia dari Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah doa selesai. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.